Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 6. 3 hari Rangga berada di lingkungan Padepokan Arangwatu. Dan selama itu pula dia tidak bisa menolak keinginan Resi Kamuka untuk memberikan sedikit ilmu yang dimiliki pada murid-murid Padepokan itu. Rangga juga tidak bisa menolak ketika diminta untuk melatih prajurit-prajurit Jiwanala yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Waktu 3 hari memang tidak bisa berharap banyak dalam peningkatan kemampuan tempur para prajurit itu. Tapi Prabu Duta Nitiasa sudah cukup senang melihat ikut sertanya Pendekar Raja Wali Sakti menempa prajurit-prajuritnya. Dan apa yang dilakukan Rangga hanya sekedar untuk membantu. Sama sekali tidak punya niatan untuk menyombongkan diri. Memang hanya itulah yang bisa dilakukannya untuk membantu rakyat kerajaan Jiwanala yang saat ini tengah tertekan oleh kekuasaan orang-orang dari daratan Mongol. Sepertinya dia datang memang diutus Dewata. Resi Kamuka bergumam pelan, seolah-olah bicara untuk dirinya sendiri. Tatapan matanya tidak lepas ke arah Rangga yang tengah memberikan beberapa jurus ilmu olah kanuragan pada para prajurit yang kini semakin membengkak saja jumlahnya. "Maksud Ayahanda Resi?" tanya Prabu Duta Nitiasa. "Apa tidak bisa kau lihat cara dia datang, Ananda Prabu? Juga keberadaannya di sini, seperti sudah ditunjukkan oleh Hyang Widi untuk membebaskan rakyatmu dari tekanan orang asing. Dia seorang pengembara, Ayahanda Resi. Tidak aneh kalau tiba-tiba muncul dan membantu perjuangan ini," bantah Prabu Duta Nitiasa tidak sependapat. Apapun yang kau katakan, aku merasa ada sesuatu yang lain pada diri anak muda itu. Baik sikap, caranya bertutur, dan kerendahan hatinya. Aku tidak pernah menemukan pribadi seperti itu pada diri orang lain. Aku merasakan ada sesuatu yang lain pada dirinya. Entah apa namanya, kata Resi Kamuka setengah bergumam. Saat itu Rangga berlari-lari kecil menghampiri Resi Kamuka yang berdiri memperhatikan latihan itu bersama Prabu Duta Nitiasa. Rangga membungkuk sedikit memberi hormat setelah tiba di depan dua orang terkemuka di kerajaan Jiwanala ini. "Ah, kau terlalu merendahkan diri anakku Rangga," ucap Resi Kamuka yang menganggap Rangga adalah putranya. Memang sejak Rangga berada di padepokan ini, Resi Kamuka sudah tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Keinginannya ini memang dikemukakan langsung pada Pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan betapa gembiranya dia begitu melihat Rangga menyambut keinginannya dengan tangan terbuka. Memupuk tali persaudaraan memang tidak mudah. Lain halnya jika mencari musuh yang dalam waktu singkat saja bisa didapat. Rangga selalu menyambut baik jika ada seseorang yang menginginkan persaudaraan dengannya. "Gusti Prabu, Resi, rasanya kemampuan para prajurit sudah lebih maju. Jumlahnya pun semakin bertambah. Banyak pemuda yang bergabung dengan sukarela." Rangga memberitahukan perkembangan kemajuan para prajurit yang ditempahnya. Apakah itu berarti sudah waktunya merebut kembali kerajaan Jiwanala?" gumam Resi Kamuka. Rangga tidak menjawab tapi hanya memandang Prabu Duta Nitiasa. Sedangkan yang ditatap malah memandang pada ayah mertuanya. "Sebaiknya kita tunggu dulu laporan dari Telik Sandi," kata Prabu Duta Nitiasa bijaksana. "Itu lebih baik," sambut Resi Kamuka. Mereka hampir berbarengan menoleh ketika Punggawa Narayama datang menghampiri. Punggawa itu melangkah tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal ketika memberi hormat dengan membungkukkan tubuhnya di depan Prabu Duta Nitiasa. "Ada apa, Punggawa? Apakah ada seorang Telik Sandi yang datang?" tanya Prabu Duta Nitiasa. "Benar, Gusti Prabu. Seorang Telik Sandi melaporkan kalau suasana di sekitar kerajaan sedang kacau," melapor Punggawa Narayama. "Kacau? Apa yang terjadi?" tanya Prabu Duta Nitiasa. "Maksud hamba bukan kekacauan antar mereka sendiri. Tapi tindakan mereka yang semakin brutal tidak lagi mengindahkan peri kemanusiaan. Banyak rakyat yang tewas terbunuh. Tidak sedikit gadis-gadis yang dijadikan permainan. Mereka memperlakukan rakyat seperti hewan buruan," melapor Punggawa Narayama lagi. "Biadab," desis Prabu Duta Nitiasa menggeram. "Kendalikan dirimu, Ananda Prabu." Resi Kamuka mencoba mendinginkan hati Prabu Duta Nitiasa yang mendidih seketika. "Tidak, Ayahanda Resi.
Kekejaman ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mereka harus enyah atau mati di sini, tegas Prabu Duta Nitiasa. Tapi kekuatan yang kau miliki belum cukup. Jumlah mereka hanya sepertiganya saja, Ayahanda Resi. Mereka pasti bisa dikalahkan. Resi Kamuka merasa sukar untuk meredakan amarah anak menantunya ini. Dia menoleh ke arah Rangga tadi berdiri, tapi pendekar Raja Wali Sakti itu sudah tidak terlihat lagi. Resi Kamuka melayangkan pandangannya ke sekeliling. Tetap saja pendekar Raja Wali Sakti itu tak nampak. Kemana dia? Seru Resi Kamuka tetap mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Siapa? Tanya Prabu Duta Nitiasa belum menyadari. Rangga. Prabu Duta Nitiasa terperanjat begitu menyadari kalau pendekar Raja Wali Sakti tidak ada lagi. Dia juga melayangkan pandangannya ke sekeliling. Tapi sepanjang mata memandang, yang terlihat hanya para prajurit dan murid-murid padepokan ini. Dia pasti sudah ke sana, Ayahanda Resi, kata Prabu Duta Nitiasa setengah bergumam. Mustahil, bantah Resi Kamuka. Punggawa, siapkan seluruh prajurit. Sekarang juga kita berangkat ke Jiwanala. Perintah Prabu Duta Nitiasa. Tunggu, cegah Resi Kamuka. Tidak ada waktu lagi, Ayahanda Resi. Sergah Prabu Duta Nitiasa cepat. Prabu Duta Nitiasa bergegas meninggalkan balai latihan itu. Punggawa Narayama pun bergegas menghubungi punggawa lain untuk mempersiapkan para prajurit. Tidak ada lagi panglima di sini. Semua panglima telah tewas dalam pertempuran. Sedangkan para patih tidak sedikit yang gugur. Ada juga yang melarikan diri begitu istana Jiwanala terenggut. Prajurit yang kembali bergabung juga belum seluruhnya. Masih banyak yang belum jelas nasibnya. Resi Kamuka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dipanggillah semua muridnya yang berjumlah hampir 50 orang. Seluruh muridnya diminta untuk bersiap-siap membantu Prabu Duta Nitiasa merebut kembali kejayaan kerajaannya dari tangan orang asing. Bagaimanapun juga anak menantunya harus dibela. Apalagi dalam perjuangan yang suci merebut negeri dari jajahan orang asing. Sementara seluruh prajurit Jiwanala tengah bersiap-siap di padepokan Arangwatu, saat yang sama Rangga yang diam-diam meninggalkan padepokan itu sudah tiba di depan istana Jiwanala. Saat itu keadaan istana tampak sepi tenang. Terlihat beberapa prajurit Mongol berjaga-jaga di depan pintu gerbang istana. Beberapa prajurit lainnya terlihat di atas benteng yang mengelilingi istana ini. Rangga mengawasi sekitarnya dari balik pohon yang cukup rindang untuk melindungi dirinya dari penglihatan para prajurit Mongol itu. Tidak ada seorang penduduk kota yang terlihat. Rumah-rumah kelihatan begitu sepi, bahkan beberapa di antaranya hancur berantakan. Ada juga yang hangus bekas terbakar. Tidak sedikit bangkai binatang bercampur dengan mayat manusia yang bergelimpangan di jalan-jalan atau emperan rumah. Bau busuk terasa mengganggu pernapasan. Hei, siapa itu? Tiba-tiba terdengar satu bentakan keras. Rangga terkejut juga, namun segera dapat menarik napas panjang begitu melihat seorang laki-laki tua terbungkuk-bungkuk melintasi jalan yang sepi. Dua orang prajurit Mongol yang menjaga pintu gerbang menghampirinya. Laki-laki tua berpakaian kumal itu tetap melangkah terlatih-tatih dibantu sebatang tongkat yang kelihatan rapuh. Berhenti, bentak salah seorang prajurit Mongol itu. Oh, ada apakah Tuan? Tanya kakek tua yang kelihatan seperti pengemis itu. Mau kemana kau? Tanya prajurit itu yang tadi membentak. Hanya lewat, sahut kakek tua itu. Kau tahu ini daerah terlarang. Siapa saja yang berani lewat sini harus bayar upeti. Upeti? Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau ada peraturan baru di sini. Maaf, Tuan. Aku tidak punya uang barang sepeser pun. Maklumlah, hanya seorang pengemis tua yang mencari hidup dari belas kasihan orang. Puih, Rangga yang menyaksikan kejadian itu dari tempat persembunyiannya jadi terkejut ketika tiba-tiba salah seorang prajurit mengayunkan tangannya ke wajah laki-laki tua itu. Tamparan yang cukup keras itu membuat laki-laki tua berpakaian kumal itu terpental ke tanah. Belum lagi kakek tua itu sempat bangun, satu tendangan keras mendarat di tubuhnya yang kurus renta. Tidak pelak lagi, laki-laki tua itu menggelimpang beberapa depa jauhnya. Dua orang prajurit itu tertawa terbahak-bahak.
Mereka menghampiri kakek tua itu, dan kembali mendaratkan tendangan keras. Tampak beberapa prajurit lain yang berada di atas benteng menyaksikan sambil tertawa-tawa. Seperti tengah melihat satu tontonan menarik yang menggelitik tenggorokan. "Biadab!" desis Rangga dari tempat persembunyiannya. Rangga hampir-hampir tidak bisa menahan diri lagi. Tapi tiba-tiba saja satu kejadian yang mengejutkan terlihat. Hampir tidak dipercaya dengan apa yang baru saja terjadi, dua orang prajurit Mongol itu tiba-tiba saja menjerit keras, lalu menggelepar di tanah. Tampak dada mereka sobek, mengucurkan darah segar. Suara tawa yang semula terdengar, mendadak saja hilang. Sementara, laki-laki tua renta berbaju kumal itu bangkit berdiri dengan bantuan tongkatnya. Sebentar dipandangi dua orang prajurit yang tadi menyiksanya. Sangat jelas terlihat kalau kakek tua renta itu tidak kekurangan satu apapun. Padahal tubuhnya telah menerima pukulan dan tendangan yang sangat keras dari dua orang prajurit itu. "Hah, kalian bisa seenaknya di negeri sendiri." Tapi di sini, laki-laki tua renta itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kata-katanya begitu sinis. Saat itu, tiba-tiba saja puluhan anak panah meluncur deras bagai hujan ke arah laki-laki tua itu. Rangga yang berada di tempat persembunyiannya sempat menarik napas dalam-dalam. Namun yang terjadi di luar dugaannya sama sekali. Kakek tua renta itu dengan sigap memutar tongkatnya yang kelihatan rapuh. Putaran yang begitu cepat mampu memayungi dirinya dari hujan anak panah. Puluhan, bahkan ratusan anak panah yang meluncur bagai hujan itu rontok terkena sapuan tongkat yang berputar cepat bagai baling-baling. Bahkan kakek tua renta itu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu gerbang istana. Hujan anak panah itu tidak juga berhenti, meskipun tidak satu pun yang berhasil menemui sasaran. Ya. Sambil berteriak keras, kakek tua renta itu melompat dan langsung hendak menerobos gerbang yang terbuka lebar itu. Tapi belum juga sampai, mendadak datang serbuan tombak yang begitu gencar. "Hai!" Laki-laki tua kumal itu cepat melentingkan tubuhnya berputaran di udara seraya mengibaskan tongkatnya dengan cepat. Sungguh luar biasa. Tongkat yang kelihatan rapuh itu mampu membabat hancur tombak-tombak yang mengancam nyawanya. Dan begitu serbuan tombak berakhir, disusul dengan munculnya sekitar 10 orang berpakaian prajurit Mongol. 10 orang Mongol itu serentak menyerang dengan ganas. Mereka semua menggunakan senjata golok besar dan panjang. Tangkai golok hampir menyamai panjang golok itu sendiri. Namun kelihatannya kakek tua itu mudah saja menghadapi mereka. Tongkatnya berkelebatan cepat diimbangi gerakan tubuh dan kaki yang lincah. Tongkat yang kelihatan rapuh itu ternyata mampu menahan gempuran senjata lawan yang berkilat tajam. Hiat, terak, ting, hebat. Dua golok terpotong jadi dua bagian begitu berbenturan dengan tongkat kakek tua itu. Dan belum lagi pemiliknya menyadari apa yang terjadi, kakek tua itu mengibaskan tongkatnya tepat ke arah dada. Dua suara jeritan panjang terdengar melengking, disusul robohnya dua tubuh bersimbah darah. Dada mereka sobek sangat lebar dan dalam. Tapi belum juga dua orang Mongol itu menyentuh tanah, mendadak satu bayangan berkelebat cepat menyambar punggung kakek tua itu. Sambaran yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kakek tua itu jatuh terguling-guling. Punggungnya terasa nyeri, seolah-olah tulang punggungnya patah. "Wih, kunyuk busuk," umpat kakek tua itu geram. "Hehehe." Seorang laki-laki Mongol tahu-tahu sudah berdiri bertolak pinggang. Dia tidak lain dari Temujin, salah seorang pengawal pribadi Panglima Ogodai Leng. 8 orang prajurit yang tersisa, bergegas mengundurkan diri. Tapi mereka tetap bersiaga penuh menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan Temujin melangkah mendekati laki-laki tua itu. "Kau punya nyali besar juga, kakek tua," ketus kata-kata Temujin. "Siapapun akan berbuat yang sama denganku untuk mengenyahkan kalian." Dengus kakek tua itu tidak kalah ketusnya. "Rupanya kau sudah tidak sabar lagi menanti kematian, kakek tua. Kematian yang terhormat, bukan sebagai anjing busuk sepertimu. Setan." Temujin tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Dengan cepat dicabut pedangnya, dan langsung dirangsek laki-laki tua renta itu.
Namun terjangan yang cepat itu dengan manis dapat dielakkan. Hal ini membuat Temujin semakin geram dan terus mencecar dengan serangan-serangan yang dahsyat. Sementara itu, Rangga yang berada di tempat persembunyiannya serius memperhatikan jalannya pertarungan. Sepasang matanya tidak berkedip mengamati setiap gerakan yang dilakukan dua orang itu. Dalam hatinya diakui kehebatan kakek tua yang mampu menandingi Temujin sampai 20 jurus. Orang Mongol itu tangguh juga. Jurus-jurusnya aneh, gumam Rangga dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu juga menebak-nebak sambil tidak lepas memperhatikan pertarungan itu. Dan dugaannya hampir mendekati kenyataan. Temujin tampaknya dapat menguasai jalannya pertarungan. Memasuki jurus yang ke-30, sudah kelihatan kalau kakek tua itu mulai kehabisan napas. Usianya yang sudah lanjut tidak memungkinkan lagi untuk bertarung dalam jangka waktu lama. Meskipun gerakan-gerakannya masih cepat dan lincah, namun tidak lagi seampuh semula. Kesalahan terlalu sering dilakukan, sehingga membahayakan dirinya sendiri. Kalau saja tidak ditunjang dengan gerakan kaki yang lincah, mungkin sudah sejak tadi Temujin dapat menghentikan perlawanan kakek tua itu. Dugaan Rangga semakin tepat saat memasuki jurus ke-40. Satu tendangan keras mendarat telak di dada laki-laki tua itu, sehingga membuat tubuhnya terjengkang ke belakang beberapa langkah. Belum lagi sempat menguasai tubuhnya, Temujin sudah melompat sambil mengibaskan pedangnya ke arah leher. "Awas!" Rangga berteriak keras tiba-tiba. Dan secepat itu pula tubuhnya melesat bagai kilat menyampok pedang Temujin dengan sentilan ujung jarinya. Tring! Temujin terperanjat. Sentilan jari pendekar Raja Wali Sakti itu demikian hebat karena disertai pengerahan tenaga dalam sempurna. Akibatnya, jari-jari tangan Temujin kesemutan. Buru-buru ditarik pulang pedangnya sambil melompat mundur. Sedangkan Rangga membantu kakek tua itu berdiri. "Terima kasih anak muda," ucap kakek tua itu. "Siapa kakek ini?" tanya Rangga. "Orang-orang memanggilku kakek pengemis dari utara." Kakek tua itu memperkenalkan diri. "Aku, tidak perlu kau perkenalkan diri. Aku sudah tahu siapa dirimu," potong kakek pengemis dari utara cepat. Oh, Rangga agak terperanjat juga. Rupanya nama pendekar Raja Wali Sakti sudah begitu terkenal di daerah pesisir timur ini. Sepertinya hampir semua orang sudah bisa mengenali, meskipun dia sendiri belum pernah bertemu. Mungkin ciri-cirinya yang begitu khas, sehingga orang bisa cepat mengenalinya. Rangga memang selalu mengenakan baju rompi putih dalam setiap pengembaraannya. Dan baju itulah yang menjadi ciri khasnya, di samping pedang pusaka yang bergagang kepala burung Raja Wali. "Awas!" Tiba-tiba kakek pengemis dari utara berteriak keras. "Eits!" Rangga menoleh seraya memiringkan tubuhnya ke kanan. Pada saat itu Temujin menusukkan pedangnya ke punggung pendekar Raja Wali Sakti. Tusukan itu melesat di samping tubuh Rangga. Pada saat yang hampir bersamaan, kaki Rangga mendepak ke belakang, dan tepat menghantam perut lawan. Temujin mengeluh pendek, tubuhnya tersuruk ke belakang beberapa langkah. Cepat sekali Rangga memutar tubuhnya bertumpu pada kaki kiri, sedangkan kaki kanannya melayang cepat ke atas. Temujin yang masih sedikit membungkuk tidak bisa lagi menghindar sepakan kaki itu. Dia memekik keras sambil memegangi kepalanya. Darah mengucur deras dari sela-sela jari tangan Temujin. Tendangan menyilang milik pendekar Raja Wali Sakti itu demikian keras disertai pengerahan tenaga dalam yang sangat tinggi. Akibatnya kepala pengawal khusus Panglima Mongol itu pecah. Selagi Temujin meraung memegangi kepalanya, Rangga sudah melompat cepat bagaikan kilat mengerahkan jurus sayap Raja Wali membelah mega. Tangan kanannya berkelebat cepat ke arah kepala orang Mongol itu. Tak pelak lagi, kibasan tangan pendekar Raja Wali Sakti menghajar kepala yang memang sudah pecah. Temujin memekik keras. Hanya sebentar ia mampu bertahan dengan kedua kakinya, kemudian tubuhnya limbung dan ambruk menggelepar di tanah. Darah bercucuran dari kepala yang pecah. 8 orang prajurit Mongol yang menyaksikan kematian Temujin hanya bengong dengan mulut ternganga lebar. "Kalian juga harus menyusul." "Ya!" seru kakek pengemis dari utara keras menggelegar.
Bagaikan seekor kijang, laki-laki tua itu melompat sambil mengibaskan tongkatnya ke arah 8 orang itu. Serangan kakek pengemis dari utara yang tiba-tiba dan cepat tidak dapat dihindarkan lagi. Tongkatnya bagaikan sebuah parang yang tengah menebas jajaran batang pisang. Jerit dan pekik terdengar membahana mengiringi kematian 8 orang prajurit Mongol itu. Belum lagi kedua tokoh sakti itu menarik napas, ratusan anak panah tiba-tiba meluncur deras menghujani mereka. Rangga berseru nyaring, lalu melompat menjauh seraya menyambar tangan kakek pengemis dari utara itu. Hujan anak panah terus mencecar mereka. Namun, melesatan pendekar Raja Wali Sakti demikian sempurna, sehingga dalam beberapa kali lompatan saja, sudah jauh dari benteng istana itu. Kakek pengemis dari utara menyentakkan cekalan tangan Rangga sambil memberengut. Maaf, ucap Rangga. Mereka kini sudah berada jauh dari jangkauan anak panah. Kakek pengemis dari utara bersungut-sungut tidak jelas. Kakinya dihentak-hentakan ke tanah. Rangga tahu kalau laki-laki tua itu kesal karena dia dibawa paksa menyingkir dari benteng istana. Tapi kalau tidak menyingkir, jelas mereka akan tercincang dihujani anak panah. Setangguh-tangguhnya seseorang tidak akan mampu menghindari gempuran anak panah yang tiada habis-habisnya itu. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.